Bismillah, OTW Tanjung untuk servis mobil, servis harian. Kita akan menuju ke kota Tanjung dari rumah SKB Paringin Balangan, kurang lebihnya jaraknya 45 km dengan jarak tempuh sekitar 45 menit, sekitar 1 jam lah. Ikuti saya terus selama perjalanan dari Paringin menuju kota Tanjung Bolo, khususnya sedulurku yang yang dari Jawa, yang ada di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Barat, Timur, Tenggara, Utara, dan khususnya yang berada di Jawa yang belum pernah melihat kondisi ataupun situasi Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Nah, ini sekarang udah mau masuk jalan provinsi kota Paringin Balangan. Ini jalan provinsi satu-satunya ini untuk menuju ke kota provinsi. Ini tempat tinggal saya yang biasa kita lewati untuk rutinitas aktivitas antar jemput kerja maupun antar jemput sekolah anak saya. Nah, ini ada sebelah kanan saya ini yang dekat belakang kantor pajak, ini tempat angkringan Solo dan sate Solo. Ini kalau malam ramai situ, banyak yang makan nasi angkringan, sego kucing kalau bahasa Jawanya. Banyak sekali, khususnya orang Jawa sih yang tinggal di sini. Tapi orang sini pun juga banyak yang menikmati sajian angkringan nasi kucing khas Jawa Tengah, Solo sih, Solo, Klaten, Jogja yang banyak angkringan. Kita sudah memasuki kilometer 2. Nah, ini rencana mau dibangun Hotel Aston, karena di sini belum ada hotel, ada cuma itu apa namanya, Red Door sama homestay itu syariah semua. Tapi nggak tahu ya belakangnya apa namanya syariah, nggak tahu. Kalau buat, mohon maaf, timan nggak tahu, enggak lah kayaknya. Ini rata-rata orangnya 90% muslim, mayoritas muslim. Nah, kalau Kalimantan Barat itu muslim itu minoritas. Yang dulu pernah saya singgahi di daerah Sintang. Alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah, tidak hujan. Semoga sampai nanti sore. Oh ya sedulur, insya Allah besok Kamis pagi itu saya dan keluarga serta istri dan anak-anak saya mau pulang ke Jawa, naik kapal laut, bawa mobil ini sampai ke rumah Jawa. Mohon doanya ya Bolo, semoga saya dan istri serta anak-anak saya sampai rumah kampung Jawa dalam keadaan sehat dan selamat. Karena ini kan mau pendaftaran anak sekolah. Kebetulan anak saya itu sudah lulus TK, mau masuk SD itu saya mau masukin di Jawa. Nanti kalau udah di Jawa kan ya nggak pikiran yang aneh-aneh ya. Mutu dan kualitasnya itu baik di Jawa kalau sekolahnya itu. Di sini juga banyak, tapi ya itu, mohon maaf, mutunya bagus di Jawa lah daripada di sini. Soalnya banyak sih orang-orang yang bekerja di sini TK. Kalau TK sih oke, nggak apa-apa masuk sini. Tapi selepas dari TK mau masuk SD maupun SMP rata dibawa ke Jawa, termasuk anak saya ini. Dan mudah-mudahan istri saya sampai tahun ini juga aja di Kalimantan Selatan, terus habis itu bisa pindah ke Jawa.
yang lebih dekat dengan anak-anak biar bisa ngontrol setiap harinya, membimbing ataupun melihat ya. Soalnya kan kalau di Jawa kan otomatis kita sama istri sama anak yang kecil kan berpisah dengan jarak yang cukup lumayan jauh. Bisa bertemu mungkin itu kemungkinan kecil ya, 1 bulan sekali ya, 2 bulan 3 bulan sekali. Nah, kalau bisa pindah ke Jawa bulan Juni maupun bulan Oktober kan enak bisa kumpul kembali. Karena rencananya di bulan Juni ini kan ada TPM. Mudah-mudahan nanti istri saya terpilih untuk bisa ikut TPM, bisa pindah ke Jawa. Pengajuannya sih Jawa ya, kelas 1B, pengadilan kelas 1B. Mudah-mudahan bisa lah. Kalau enggak ya yang dekat-dekat dari Jawa lah. Bali itu kan dekat lebih. Kalau transportasinya lebih mudah. Setiap minggu bisa pulang ataupun setiap 1 bulan lah bisa pulang. Liburan panjang bisa pulang. Kalau di sini memakan waktu, walaupun naik pesawat kita harus jalan darat menuju bandara itu kan sekitar 5 jam bandara, memakan waktu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita minta bisa pindah ke Pulau Jawa. Nah, ini suasana di daerah jalan kota provinsi menuju ke kota Tanjung untuk servis rutin. Dan kebetulan kemarin puasa kan harus servis juga, tapi kan buat mudik pulang ke Jawa lama juga. Ini kan sudah habis, kilometernya sudah lewat 500 km saatnya servis lah. Belum sih, kurang ini. Mau habis kilometernya masih 560. Cuma kan harus waspada daripada nanti ya di jalan kita kan perjalanan jauh. Rencananya kan mudik nanti juga bawa ini hari Kamis itu. Mungkin hanya 10 hari, 12 hari lah. Karena cari sekolah mana yang bagus dan agak ringan biayanya ya kita masukin, dan mudah-mudahan anak saya juga mau. Mudah-mudahan sih. Soalnya kasihan juga nanti daripada kita SD masuk sini baru berapa bulan pindah lagi kan kasihan. Dan kita ngajarnya jauh. Kalau SD itu bahasanya kan rata-rata apakah bahasa Banjar ya, jadi saya pun kurang paham bahasa sini. Bahasa Indonesia lah itu, maksudnya kalau gurunya sih banyak kan pakai bahasa Indonesia. Teman-temannya itu kalau pas di luar itu banyak yang anak-anak yang belum bisa bahasa Indonesia dengan benar kan. Sudah memasuki kilometer 7. Sampai sana jam 11.20 lah, seperempat lagi sampai. Nanti akan saya tunjukkan ya guys dulur, tempat tambang batu bara terbesar di Balangan. Ini salah satu opsinya untuk lalu lalang truk-truk
muatan batu bara, tapi punya jalan sendiri dia, khusus jalan buat lalu yang tambang itu saja. Nggak boleh, mobil umum nggak bisa masuk. Kalau di sini lah itu umum, tambang itu yang tertanggung, yang biasa, khusus yang besar-besar itu. Kalau yang jalan sana mobilnya, wah ini loh truk tambang yang lewat di jalan umum kayak gini. Tapi yang di atasnya itu khusus jalan sendiri, jalannya ada sendiri. Nanti saya perlihatkan. Ntar lagi mau sampai di tempatnya. Oke, kita masuki gapura perbatasan Tabalong dan Balangan ini. Ya, kita masuk ke Tabalong itu kota Tanjung, lepas dari kota Balangan. Tapi tambangnya itu masuk wilayah Balangan karena cuma akses masuknya lewat sini. Cuma hanya di sana, muternya di sana ke Balangan. Tambang terbesar ini pintu masuknya ini memang dia daerah perbukitan bolong. Wah, ini kita kan lewat atasnya, yang atas jalan yang buat lalu lalang truk-truk tambang. Kita sepil ya. Ini jembatannya bolong. Wah, ini bawah ini untuk mondar mandirnya truk tambang, mobil-mobil yang berkaitan dengan tambang pokoknya lah. Di sini nih bolong. Kita lihat kan ya. Nah, itu dia. Ini, wah ini truknya lewat tuh. Saya itu bolong. Tuh, ya kan. Nah ini kantornya buat parkir karyawan. Besar kan ini. Sampai sana. Sampai sini, depan sini. Karyawannya ribuan, 100.000 lebih lah, ada 3 shift soalnya, jadi nggak pernah padam, namanya nggak pernah mati. Itulah tadi, hebat ya. Adaro itu namanya, tambang Adaro. Adaro ada, Buma ada, tapi yang terbesar tuh Adaro. Terus apa, Joinle juga ada. Joinle itu punya Haji Hisam. Kalau yang Adaro tuh legal. Ya mungkin semua legal semua sih, nggak mungkin nggak legal. Ilegal ya udah tutup lah, habis lah. Ini jalannya menuju ke kota Tanjung. Ya kayak gini lah jalan di daerah Kalimantan Selatan. Ini udah bagus, rame. Coba kalian lihat video saya yang dulu, perjalanan saya dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Selatan. Saya tempuh dengan darat 3 hari 3 malam. Tapi yaitu setelah sholat subuh kita berangkat, menjelang mau maghrib kita cari penginapan untuk istirahat di situ selama 3 hari dengan jarak tempuh 1950 km. Ngeri jalannya, naik turun, bahkan naiknya ada yang dangak gini bolong, turunnya pun menjulok kayak orang terjun bebas itu. Tapi alhamdulillah saya bersama istri dan anak-anak selamat sampai di Paringin, Kalimantan Selatan. 3 hari 3 malam saya tempuh lewat Kalimantan Timur itu, lewat apa namanya itu, Sambas, Sampit itu, terus Palangkaraya. Pokoknya melewati perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat itu ngeri jalannya. Viral kan, sempat viral kan dulu itu perbatasan, tugu perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu. Ya karena jalan yang ekstrim, dan di tugu itu banyak tempat-tempat yang enak untuk istirahat, ngopi. Tempatnya bagus, pemandangannya indah, makanya sempat viral itu dulu. Yang bikin viral vlog dari Jakarta, YouTuber dari Jakarta, banyak yang
sengaja datang ke perbatasan Kalimantan Timur tuh hanya ingin melihat tempatnya itu, jalannya, tempatnya asik. Apalagi kalau kita masuk ke kota Banjar, mana ya, Batu Licin, kota baru. Saya belum pernah ke sana sih, penasaran banget. Belum pernah ke Batu Licin, Kalimantan. Maksudnya Kalimantan mana? Kalimantan Selatan juga sih, ya. Batu Licin kota baru. Dan satu lagi yang perlu saya datangi, IKN Kalimantan Timur, belum pernah saya. Rencananya pokoknya sebelum kita pindah dari Kalimantan, kita mau datangi IKN sama kota baru, Batu Licin, dan IKN Kalimantan Timur. Semoga ya Bolo, kita minta doanya biar sampai ke sana bisa lihat. Nanti saya bisa sepil perlihatkan ke saudara-saudara yang belum pernah lihat. Oke, ini salah satu rumah pengelola tambang karyawan itu. Orangnya kaya-kaya yang sudah dipercaya jadi tenaga ataupun karyawan tambang, tapi yang yang punya jabatan yang pegang operator pun gajinya besar, apalagi operator. Yang mekanik juga besar, satpam pun sampai 12 juta sini. Satpam itu security itu, terus drivernya antar jemput karyawan itu 9 sampai 10 juta. Itu dapat mes, dapat makan, langsungan makan 9 juta, 10 juta bersih itu pemula. Yang dalamnya yang 10 sampai 12 juta bersih itu. Cuma untuk biaya hidup di sini cuma senang-senang, ngerokok itu aja, makan, tidur udah ditanggung perusahaan. Ini juga pintu masuknya yang dari arah kota Tanjung sana. Tadi yang pintu masuk dari arah kota Perbagian kelihatannya beda sih masuknya, pintu masuk ini juga pintu masuknya Adaro, di kantor Adaro Nusa Sepi. Tuh masuk sana. Tuh juga banyak tuh barangnya. Kalau sore dan pagi rame tuh perempatan itu, penyeberangan bagi karyawan yang mau masuk banyak. Nah ini depan saya ini adalah bandara. Dulu pernah aktif pas tahun berapa ya, baru-barunya aktif, terus sekarang nggak aktif lagi, tapi desa-desanya mau diaktifkan lagi karena inilah hanya punya Pertamina. Terus akan minta izin ke Pertamina dari pihak Angkasa Pura untuk mengaktifkan bandara ini lagi deh. Maret dulu, karena udah nggak berapa tahun nggak aktif ini. Aktif sih kalau ada pejabat aja yang lewat turunnya sini. Cuma kalau untuk penumpang itu belum bisa aktif. Dulu aktif, sekarang nggak tahu kenapa. Katanya itu bermasalah dulu sama Pertamina. Dari Angkasa Puranya ini mau aktif lagi, nunggu ACC dari pihak Pertaminanya. Udah dibantu Bapak Presiden untuk bisa dipakai kembali oleh Angkasa Pura itu. Aspalan ini, perbaikan jalan, harus buka tutup jalan, nggak apa-apa. Bakso Pakmu sudah lewat ini, mau saya sepil. Ini sebentar lagi kita akan masuk di kota Tanjung. Waduh, ini aspalnya bahaya nih. Kita sudah masuk di kota Tanjung. Nih tugu batas kotanya saya sebutkan juga ya. Nah, di kota Tanjung itu banyak hotel, Aston juga ada, terus Five juga ada. Nih tugu batas kota Tanjung, Mega Cowan ada, pokoknya kayak kota tapi belum ada mallnya. Cuma ada kota Cinema Mall, KCM itu sering ya, kayak 21 itu belum ramai sekali itu. Ini perempatan kota Tanjung. Ini tempat kita servis Trio Honda motor tuh di sini sebelah kanan nanti. Kalau di Jawa namanya apa ya? Ya pokoknya dealernya Honda resmi ya.
hadir mobil Honda resmi. Nah ini tempat karyawan Adaro menginap nih. Mes Adaro gawe karyawan tambang-tambang di sini bagus ya. Ada lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan apa namanya, basket komplit lah. Ini nanti Kota Tanjung. Nah ini ada di depan tuh tempat kita servis nanti. Gaconya di sini ini juga tiap hari menjelang pokoknya habis jam 12 habis sholat dulu penuh sampai malam ini gacuan. Nah ini tempat servisnya kita nanti di depan itu Trio Honda Motor Kota Tanjung. Nah, kita putar balik dulu ini bola. Nah ini tempat yang kita tuju, kita putar balik depan situ. Depan Hotel Aston kita putar baliknya. Nah ini Hotel Aston Bolo. Rame ini hotel satu-satunya termegah sampingnya KFC. Aston. Sering tidur di sini, udah 4 kali lah. Oke kita putar balik dulu. Ntar lagi kita masuk ke Honda Trio Tanjung tuh depan tuh sampingnya Yamaha. Kita sen ke kiri. Sudah sampai kita di Honda Trio Tanjung. Waduh rame enggak ya, ini servisnya kok banyak yang ngantri juga nih. Nih. Kita servis di sini dulu. Nih. Kita masuk bengkelnya dulu. Keluar dari halaman utama lewat belakang masuk dulu. Kita sudah sampai di bengkelnya. Nih kita matian dulu. Sampai jumpa nanti ya bro setelah selesai servis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.